Satu hari topnya itu yang pernah gua dapet itu sekitar 74 juta Iya. satu hari. Satu hari. Oke, jadi belakangan ini gue tuh sering banget dapat DM yang minta saran gimana caranya nambah penghasilan dari rumah. Nah, hari ini gue mau ketemu sama seseorang buat ngobrolin hal yang menarik dan harusnya bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi ceritanya belum lama ini gue kenal sama seseorang di Instagram, namanya itu Mas Daryl. Mungkin kalian ada yang udah kenal juga sama Mas Daryl ini. Jadi Mas Daryl cerita kalau dia lagi ada program maraton gitu di platform tradingnya, OctaFX. Nah, gue dimintain juga untuk nyebarin soal programnya. Jadi kemarin gue juga udah sempat ngepost di Instagram, tapi gue juga baru diceritain cuman sedikit gitu loh tentang program maratonnya itu, belum sampai yang ke dalam-dalamnya gitu. Gue penasaran sih sebenarnya OctaFX ini apa dan apa aja yang mereka lakukan bisa sampai sebesar ini. Makanya hari ini gue langsung undang Mas Daryl untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, biar yang kemarin ikutan maraton juga bisa dapet ilmunya dan kita bisa ngorek-ngorek tentang trading, tentang forex, tentang hal-hal yang kita masih belum ngerti. Oke, sekarang gue sudah sama Bro Daryl. Halo Bro Arif. Banyak banget yang mau gue tanyain sama lo asli. Boleh. Soalnya kan banget. ini jujur kita masih awam banget di sini. Gue pengen tahu bedanya apa sih sebenarnya forex, binary, saham. Boleh banget. Bedanya apa sih? Pasti bingung sih. Jadi gini, kalau di dunia trading ya, itu instrumennya banyak bro. Yang tadi lu bilang itu ada saham, terus ada binary, ada forex gitu ya. Nah ini sebenarnya tujuannya sama ya, investasi sebenarnya kan. Tetapi ya mekanismenya beda-beda gitu. Kalau misalnya saham itu mungkin buat orang-orang yang lebih condongnya ke nabung gitu kan. Kalau misalnya binary dan juga forex itu mungkin buat orang-orang yang lebih ke trading gitu. Oke. Jadi trading sama investasi nih beda dikit nih. Bedanya apa? Bedanya trading dan investasi. Kalau investasi ya, lu taruh nih bro. Misalnya lu investasiin di saham misalnya 10 gitu kan. juta misalnya. 10 juta. Itu lu analisa di awal, lu lihat-lihat, oh BCA bagus nih misalnya gitu kan. Lu taruh duit di situ tuh. Habis itu lu diemin. Ya. Gitu. Paling lu tiap 2 bulan lu tambahin kayak nabung gitu. Lu kan jatuhin investasi. Habis itu nanti sesudah 5 tahun atau berapa tahun itu baru nanti menghasilkan uang tuh kayak gitu. Investasi kita akan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan yang kita simpen. Betul. Oke, gitu. itu saham. Itu saham. Binary? Kalau binary dan forex itu kan trading. Ya. Kalau trading itu ibaratnya kayak dagang. Kayak berdagang aja. Jadi yang pasti frekuensi lebih cepat. Lu jual beli seperti itu. Yang nantinya ya kayak orang dagang aja kita ngumpulin margin profitnya aja sebenarnya gitu. Oke. Jadi bedanya investasi dan juga trading itu kalau investasi itu time frame-nya tuh lebih lama aja sih. Gitu. Tapi kalau misalnya lu trading di forex itu lebih cepat waktunya. Jadi lu sehari itu bisa berapa kali transaksi dan ujung-ujungnya nanti profitnya kecil tapi diakumulasiin. Yang lo ini forex bukan binary? Kalau gua forex bukan binary. Kayak gitu. Oke. Kalau gua sebenarnya di saham dan juga di forex sih. Kayak gitu. Tapi gue nggak pernah trading binary. Nah kalau broker itu gimana? Kalau broker itu jadi gini, kalau misalnya lu mau trading di forex nih, lu harus punya yang namanya broker dulu. Karena broker ini adalah jembatan lu nih. Yang dari lu mau ke market itu nggak bisa langsung lu nya. Lu masih punya satu third party ibaratnya. Oke. Yang buat menghubungi lu itu, yang hubungin lu dari lu ke market. Kayak bank aja sih sebenarnya. Kalau misalnya bank kan lu nyimpan duit lu butuh bank kan. Iya. Ya ini kalau lu mau trading lu butuh broker. Ibaratnya kayak gitu aja sih. Kita bisa jadi broker nggak? Semua orang bisa jadi broker nggak? Nggak bisa, biasanya yang broker itu company bro. Oke, jadi gitu. tempat kita mengolah dana kita tadi. Iya persis kayak bank lah. Cuman bedanya bank itu untuk nyimpan duit, kalau broker saham itu atau broker forex itu untuk lu trading. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah kalau investasi di OctaFX itu gimana maksudnya? Kalau investasi di OctaFX itu, ini kan ranahnya berarti udah ke forex, bro. Iya. Jadi intinya tuh yang kita tradingkan itu instrumennya adalah mata uang, gitu ya. Jadi produknya itu berbeda. Kalau misalnya di saham dan di forex ini, itu kalau saham itu kan produknya kan kalau yang lu tahu surat-surat perusahaan berharga gitu kayak BCA, BBRI gitu kan. Jadi ibaratnya emiten ya, perusahaan yang lu perdagangkan surat berharganya. Tetapi kalau di forex nih, yang di OctaFX ini, itu adalah mata uang dan juga metal atau logam gitu, kayak emas, silver, terus mata uang tuh semua ada, kayak euro, GBP segala macam. Jadi yang lu tradingkan itu adalah turun naiknya itu mata uang itu. Diapain? Maksudnya detailnya itu gimana? Perdagangan mata uang gitu kan? Berarti kan? Maksudnya itu gimana sih? Jadi gini, kan mata uang tuh ada nilainya bergerakan tiap hari, yang kayak lihat kurs, nilai kurs kayak gitu kan, bergerak, naik turun. Nah itu lu tradingin pada saat dia mau naik, ya lu cari di mana caranya tuh lu bisa buy di harga yang tepat kayak gitu. Nanti kan kalau misalnya lu beli di harga yang tepat nih,
itu kan kalau misalnya lu belinya di harganya naik, itu kan pasti ada marginnya dong. Iya. Ada margin profitnya dong. Iya. Nah itu yang lu ambil, yang jadi profit tuh itu sebenarnya bro. Berarti ini sebenarnya sama nggak kalau misalnya kayak kita ke money changer nih. Betul. Kita misalnya beli dolar 10.000, let's say 10.000. Iya. Besok tiba-tiba dolar 11.000, kita dapat profit marginnya itu 1.000 dong. Benar. Nah kalau misalnya di Okta, Hah? berarti ini kurang lebih sama kayak kita ke money changer, tapi kita melakukan itu di Okta. Betul. Dengan versi yang lebih Iya. cepat. Dengan versi lebih cepat dan ada benefit tambahannya. Apa tuh? Jadi benefit tambahannya gini, kalau lu nih secara konvensional datang ke money changer, ya kan, lu beli di harga gitu 10.000 tadi 10.000 misalnya ya. Itu kan lu tuh semua beli, misalnya mau beli $100.000, Iya. itu kan lu mesti punya 1 miliar kan. Nah kalau misalnya di Okta itu dia ada yang namanya leverage. Jadi leverage itu adalah ibaratnya tuh rasio hutang lah. Jadi begitu lu mau beli seharga $100.000, lu nggak mesti punya duit 1 miliar tuh. Jadi lu ada rasio utangnya, ada leverage-nya. Yang mana rasio utangnya itu dimulai dari 1 banding 50 sampai 1 banding 500. Jadi maksudnya kalau duit lu $1, di Okta itu bisa lu dikasih rasio utang $1 lu tuh dihargain $500 bro. Itu maksudnya 1 banding 500 kayak gitu. Berarti kita bisa dapat margin dari $1 itu 500 kali lipat. Iya betul. Kalau misalnya kita ganti di money changer, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Cuman itu jadi pedang bermata dua ya bro ya. Karena kan kalau misalnya kalau misalnya posisi lu bener, enak dong, lu dapat utang 500. Tapi kalau posisi lu salah, nah itu gimana? Kalau misalnya kita minus gimana? nah kalau minus itu dia nggak bakal minus sih duit lu. Jadi kalau misalnya duit lu udah, misalnya modal lu $1.000 gitu ya. Oke. Terus $1.000 lu salah posisi nih. Terus ke drawdown gitu, keturun ke bawah. Habis 0 gitu. Ya udah, itu namanya kena margin call. Tapi Nah, nggak akan minus. Itu nggak akan minus. Kita tidak akan punya hutang selain nominal yang kita taruh di situ kan? Iya, nggak akan. Itu paling lu kena margin call. Nah itu orang yang banyak matinya itu di forex ya kena margin call itu bro. Jadi mereka itu nggak ngerti yang namanya leverage tadi, rasio hutang. Mereka menganggap kalau misalnya leverage-nya makin gede 1 banding 500, ya berarti opportunity gua semakin gede. Nah itu salahnya mereka cuma mikir opportunity-nya doang. Dia nggak ngelihat resikonya gitu. Ya sebenarnya resikonya juga ikut naik sebenarnya. Tapi resikonya gimana sih kalau misalnya saham nih ya? Gue beli saham misalnya perusahaan A. Gue beli $1.000 misalnya lot sahamnya gitu. Iya. Uang gue itu bisa habis kalau misalnya perusahaannya ternyata kenapa nilai perusahaannya turun, uang gue bisa habis karena sahamnya mengecil tadi kan. Yes. Kalau forex tadi $1.000 itu nggak habisnya kenapa? Kan nggak mungkin mata uang nggak mungkin sampai turun sampai segitunya kan? Iya, jadi gini, kalau di forex itu karena kita bermainnya dengan leverage ya kan, jadi pergerakan mata uang bergerak 1% aja, itu duit lu kan nggak mungkin bisa menahan 1% itu karena lu duitnya ngutang nih. Iya. Ada leverage Yang kali 500 itu. Iya. Jadi kalau misalnya turun 2% aja, itu udah kayak kali 500, 2 kali 500 1.000%. Nah, duit lu nih nggak mungkin bisa nge-hold 1.000% duit pergerakan itu, bro. Oh iya benar. Iya. Karena itu bedanya. kalau misalnya untung kita kali 500, kalau misalnya turun kita kali 500 juga. Sama, iya. Kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang banyak kenanya di situ, bro. Banyak yang habisnya ya gara-gara itu. Kalau di saham itu lu nggak bakal bisa habis duit. Kenapa? Karena lu nggak bermain leverage, nggak ada utang. Karena duit yang lu taruh di saham ya segitu, yang bisa dibeliin ya duitnya cuma segitu gitu. Dan perusahaan itu nggak mungkin, kalau lu beli perusahaannya benar kayak yang blue chip kayak gitu ya, itu nggak mungkin, ibaratnya duit lu habis kalau dia bangkrut aja. Kalau dia hilang. Tapi kemungkinan bangkrutnya itu kan kecil banget kan kalau blue chip. Nah, nggak mungkin hampir. Bro, bisa ngasih tips nggak gimana sih caranya kita milih broker yang tepat gitu? Soalnya kan gue sering dengar juga banyak yang ketipu brokernya lah, atau broker yang bermasalah lah gitu. Oke, berarti dalam hari ini broker forex bro ya. Kalau buat gua ya, menurut pengalaman gua nih bro, gua nyari broker forex itu ya simple aja sih. Yang pertama itu, lu pada saat deposit dan withdrawnya itu mudah, ya kan? Yang kedua, lu lihat harganya tuh. Broker itu punya data server harga beda-beda kan. Lu lihat yang harganya tuh nggak dimainin-mainin, maksudnya nggak ada yang aneh gitu. Karena gua nggak mau ada broker yang harganya itu bisa beda sama data server yang beneran di market gitu. Oke. Karena itu bisa lu bro, di setting-setting gitu harganya sama brokernya. Itu yang banyak bikin orang ketipu tuh yang kayak gitu? Yang kayak gitu, yang banyak kenanya kayak gitu. Kadang-kadang orang bilangnya, kan itu di forex ada namanya stop loss kan, yang buat jagain kita punya supaya nggak turun banget gitu kan. Nah itu ada yang dibilang stop loss hunter lah, terus ada yang spreadnya tiba-tiba gede banget kayak gitu-gitu ya, macam-macam lah bro. Yang pasti cari yang daftar harganya itu benar, terus deposit sama WD-nya itu mudah, sama yang paling penting tuh live support bro. Jadi kalau misalnya account lu kenapa-napa nih, dia bisa dihubungin 24 jam. Iya, 24 jam terus responnya cepat. Nah itu aja sih. Nah kebetulan kayak gituannya itu semua gue nemunya tuh di Okta ini gitu. Jadi gue nyoba di Okta.
Seperti Nah, itu. ini kan pasti kan banyak anak muda juga nih audiens gue yang nonton gitu kan. Iya. Buat mulai main forex ini perlu modal yang gede nggak sih? Untuk trading bro, untuk trading forex tuh sebenarnya nggak gede sih. Kalau misalnya di forex tuh bisa mulai dengan sekecil $5. Oke. Tetapi gue nggak rekomenin untuk mulai segitu ya, karena itu terlalu kecil banget gitu. Gue bisa suggest kalian kalau mau mulai trading dari awal tuh di angka $50. $50 Iya. tuh sekitar 800 ribuan lah ya. Iya, sekitar 800 ribuan. Dan kalau di Okta, dia ada fixed rate-nya. Okta tuh menyediakan fixed rate karena dia juga mungkin ada changer-nya sendiri. Fixed rate-nya di 10.000 si Okta. Kalau di microcon, jadi lu $50 tuh ya 500 ribu. Oh, ngitungnya langsung kali 10.000 ya? Kayak gitu. Jadi lu nggak mesti gede. Justru kalau misalnya lu baru mulai, lu harus mulai dengan modal yang sekecil-kecil ya. Karena lu kan nggak tahu nih, belum ada pengalaman atau apa-apa. Ibaratnya uang belajar lu nggak usah gede-gede lah. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kenapa-kenapa pun ya udahlah uang sekolah gitu Ini ya. uang sekolah, karena jujur aja gue mulai dari 2011 nih bro, forex. Itu gue kena sempat ngedown dulu gitu. Nggak mungkin yang namanya trading tuh tiba-tiba langsung jago gitu. Lo dulu gimana? Awal-awal lo bisa sampai loss berapa? Gila. Jadi gini bro, gue trading kan 2011. Itu kan baru mulai kan? Gak ngerti apa-apa dong? Nggak ngerti apa-apa, gue mulai tau nggak? Gue mulainya itu gara-gara teman gue nih nunjukin. Dia waktu itu udah duluan tuh teman gue. Dia nunjukin. Tiba-tiba dia ngajakin gue nih, Starbucks yuk, gue traktir gitu kan. Dia nunjukin nih, gue dapat sehari $2.200.000. Wih, keren nih. Ya udah, minggu depannya dia ngajakin lagi, bro, Mulia yuk. Ngapain bro? Gue traktir. Gila, di traktir di Mulia nih ada apa nih kan? Nggak tahu dia di Mulia mau nyombong bro. Nih, 28 juta, $2.800 sehari. Sehari? Iya, gue gimana penasaran sih? dong, anak ya kan? Mulia kan ngiler dong, masih bro. Gila lu gimana caranya? Akhirnya gue diperkenalkan tuh di forex. Nih gue ikut bisnis ini nih, forex bla segala macem. Ya udah, wah waktu itu gue inget banget ya, gue masuknya tuh bertiga dan waktu itu gue nggak ada duit bro, SMA. Kuliah. Awal kuliah tuh ya? Iya, awal kuliah gue nggak ada duit. Pakai duit orang tua. Dan waktu itu minimal depositnya 100 juta bro, 10.000. 100 jutaan waktu itu. Ya udah, gue masuk. Kok gede banget waktu itu mulainya? Itu broker lokal tuh minimal tuh segitu. Kalau broker luar makanya bisa $5 itu broker luar bro. Kalau broker lokal nggak mungkin. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kita mau masuk broker lokal, paling nggak lo harus punya uang 100 juta rupiah. Iya. Tapi kalau misalnya yang di tempat lo ini bisa 5 juta. Bisa $5. Bisa $5. Oke. Gitu. Terus ketika lo mulai? Nah, ketika gue mulai itu nggak hitungan berapa ya? 5 hari bro. 100 jutanya hilang. 47 juta. Langsung 100 loss. hari lo langsung loss 47 juta. 5 hari gue loss 47 juta. Dan itu duit, lu bayangin ya, itu duit bokap nyokap gue. Terus itu bikin gue kayak apa ya, lu mau makan aja susah bro. Tidur susah, nggak bisa tidur. Dan apa namanya, yang paling parahnya lagi, kalau dia orang tua gue nggak marahin gue bro. Kalau misalnya mereka marah kan gue jadi kayak ada penebusan gitu ya. Iya. Gitu. Nah tapi ini mereka malah, makanya next time tuh lain kali kalau misalnya nyoba apa-apa tuh dipelajari dulu. Itu gitu. colongannya di mana? Gara-gara tadi? Waktu itu gara-gara emas bro. Dulu tau kan pas zaman 2010 tuh gold itu emas tuh lagi tingginya banget. Iya. Kan? Dan waktu itu hype-nya tuh nge-buy emas terus kan. Dan gue ikut di situ. Nggak taunya pas gue buy, gue belinya tuh di pucuk yang paling tingginya itu. Tiba-tiba turun. Nah itu. Terus dari situ kan masih sisa setengahnya tuh. Iya. Itu yang olah lagi. Gue tarik. Oh, langsung tarik. Ya iyalah ngedown bro. Berapa lama sampai akhirnya lo main lagi? Nah itu gue setahun gue benar-benar vakum. Oke. Gue mikir bro. Temen gue yang bareng-bareng gue juga udah pada keluar, udah pada udahan, mereka stop bener-bener. Dan tapi kalau gue malah mikir, kenapa gue bisa ada di posisi yang loss-nya loh 4.000. Kan itu sebenarnya gue bisa aja dong ada di posisi yang dapat profit 4.000 justru bukannya loss 4.000 gitu. Nah dari situ gue mulai mikir, kenapa ya gue bisa begini ya? Akhirnya gue belajar di situ. Belajarnya itu gue pertama kali gue ke Gramet. Terus gue beliin bukunya tuh bro, semua yang tentang trading, saham apa segala macam tuh banyak di Gramet. Itu gue beliin tuh 8 buku, gue baca semua. Ya udah, itu doang tuh. Nih pertanyaan nih, itu kan tadi kerugian lo kan? Yes. Dari lo main dari 2011 sampai sekarang, berapa topnya lo pernah dapat satu hari yang paling gede? Satu hari topnya itu yang pernah gue dapet itu sekitar 74 juta. Yeah. Satu hari? Satu kali trade ya. Satu hari 74 juta? Yes. Tapi kalau misalnya dipukul rata-rata nih ya, kalau misalnya ditarik nih per bulan gitu, rata-rata per bulan lo bisa dapat margin berapa sih? Per bulan margin berapa? Gue pengen tahu dong, penasaran. Aduh, sebenarnya itu cukup sih bro buat gue ngapa-ngapain cukup lah intinya gitu. Berapa? Gue penasaran. Kalau gue itu masih di range
sekitar 70-an lah. 70 sampai 80 juta. 70 sampai 80 juta. Iya. Cuman gini bro, itu tergantung semua tergantung balik lagi lu ya, tergantung modal lu. Kalau lu modal lu semakin besar ya, itu pasti keuntungan yang lu dapat per bulan lebih besar. Karena apa? Karena kita ini di dunia trading itu mainnya presentasi bro. Iya. Gitu kan. Jadi lu misalnya yang lu kembangin itu adalah presentasi lu aja, margin lu berapa nih sebulan. Kalau misalnya pertama awal trading gue cuma 3% sebulan. Misalnya sekarang gue bisa ada di 18% sebulan. Ya gitu. Itu yang lu ukur aja sebenarnya. Lu mau dapat berapa duit sebulan. Kayak gitu loh. Jadi misalnya bulan ini nih gue mau dapat 120 juta. Ya lu hitung aja tuh 18%-nya itu berapa? 120 juta yang bisa dapat 120 juta kayak gitu. Tapi bro, ini kan yang lo ceritain tadi kan berarti ada resikonya juga dong? Ada bro, pasti semua bisnis tuh pasti ada resikonya menurut gua. Nah kalau misalnya di OctaFX lo itu sendiri, ada jaminan nggak sih kita nggak bakal rugi gitu? Kalau jaminan kayak gitu sih nggak ada lah bro. Kalau misalnya di OctaFX tuh nggak ada jaminan, tetapi gini ya, OctaFX itu bisa kasih ke trader-trader baru itu, visinya mereka tuh pengen ngebangun trader bro. Pertama dia pengen bikin bisnis forex ini tuh jadi bagus lagi di Indo. Yang kedua, mereka pengen majuin trader aja sih. Makanya mereka tuh kasih edukasi gratis. Itu yang bisa mereka tawarkan gitu ya. Dan kalau masalah edukasi, lu bisa pada saat lu jadi membernya OctaFX, mereka pasti akan sounding lu terus di email, masalah webinar lah, apa segala macam, itu pasti lu dapat. Dan yang kedua, gua pun sendiri, gua mengedukasi gitu. Gua kan juga ada nih YouTube nih kan. Jadi di YouTube gua itu gua ngedukasi tuh bro, gratis, semua free. Karena apa? Kenapa gua bikin kayak gitu? Karena gue pernah ada di posisi yang gue bingung mau belajar di mana gitu. Sedangkan nih di bisnis kalau misalnya lu mulai nggak belajar, jadinya pasti hancur. Gitu dan nggak bakal bisa juga gitu kan? Nggak bisa, dan akhirnya apa, membentuk mindset yang jelek ke bisnis ini. Padahal bisnis ini bukan bisnis yang jelek. Sebenarnya kitanya sebagai trader yang nggak ngerti apa-apa, masuk rugi, jadinya kita menghujat. Gitu. Oke, ini let's say ada yang pengen ikutan coba nih gitu, pengen coba trading. Apa hal pertama yang mesti kita siapin nih kalau misalnya kita mau ikut trading? Jadi yang pertama nih, kalau lu mau trading, yang pertama lu siapin tuh mindset dulu sih. Lu punya mindset yang benar. Jangan lu mau trading itu cuma pengen dapat duit cepat pertama. Yang kedua mau ngegandain duit ya. Kalau lu mau gandain duit, lu nggak usah trading, lalu ke kasino aja ibaratnya kayak gitu. Ya iya dong, bener kan? Iya. Intinya tuh mindset lu harus lu mau nge-grow money bro. Lu mau invest benar-benar, lu kayak bisnis lah bro lah. Lu bisnis itu kan nggak mungkin sehari jadi kan. Lu mesti nge-grow pelan-pelan. Yang penting tuh yang lu cari di bisnis trading itu adalah konsistensi itu. Jadi lu bisa nggak dapat profit yang konsisten terus, ya walaupun nggak terlalu besar tapi konsisten. Daripada lu bulan ini dapat 100 juta, bulan depan lu minus 200 juta gitu. Itu kan salah gitu kan. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya lu harus tahu teknik-teknik dasarnya lah. Ibaratnya yang pertama itu yang paling penting tekniknya adalah teknik ngatur duit, money management namanya. Ya itu yang paling penting. Jadi lu tahu nih seberapa besar duit yang gua harus keluarin buat satu kali trading. Lu harus hitung risk gua berapa, rewards gua berapa gitu. Kalau misalnya risk gua itu 1 juta, reward gua harus di atas 1 juta dong. Karena gua pengen risk berbanding rewards gua tuh lebih besar rewardsnya daripada risknya kayak gitu. Terus seberapa besar duit yang gua harus resikokan itu juga penting. Dan yang ketiga itu adalah analisa untuk entry-nya. Kapan sih kira-kira nih harga yang bagus nih buat gua masuk gitu. Kapan harus gua keluar market gitu. Nah itu yang paling penting bro. Sebenarnya 3 itu aja sih yang lo harus siapin kayak gitu. Ada simulasinya juga nggak di sana? Ada. Kan biasanya kan buat nyoba-nyoba dulu ada tuh simulasinya. Bener, demo namanya. Demo ya? Iya, demo account. Jadi begitu lu daftar di Okta, lu bisa pilih tuh untuk mencoba yang namanya demo account-nya dulu. Gitu. Demo account-nya itu berarti pura-puranya misalnya kita punya dananya $1.000 misalnya. Iya. Tapi itu bisa dimainkan di market yang asli. Bisa. Iya, kayak gitu. Cuman uangnya virtual aja gitu. Virtualnya, ya uangnya uang virtual uangnya aja. uang pura-pura juga iya, gitu uang kan. Pura-pura aja sebenarnya. Cuman itu semuanya base-nya, marketnya, datanya real semua. Buat coba-coba lah ya. Kayak Betul. ini kalau gue main kira-kira bakal jadi gimana gitu ya. Sebenarnya tujuan demo itu pertama buat familiar sama aplikasinya dulu lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya lu buat nyoba-nyoba teknik kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu punya sistem trading nih atau teknik, lu jangan langsung pakai duit asli dulu, lu coba dulu di backtest bro ibaratnya. Lu tes dulu nih, ini teknik gue bener nggak nih? Ini win rate-nya bagus nggak? Ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya buat lu analisa juga tuh sistem trading lu. Kalau sistem trading lu udah bagus, baru lu pindah ke real account kayak gitu. Ini tapi kalau misalnya di forex, kalau misalnya saham nih ya, kayak kemarin nih sekarang lagi kejadian pandemi corona gitu. Yes. Saham kan ngaruh nih, naik turunnya gara-gara corona. Iya. Forex ngaruh nggak? Ngaruhnya bukannya turun banget atau naik banget, tapi dia lebih volatile. Naik turunnya lebih naik turun cepet banget, susut gitu geraknya. Ya, itu ngaruhnya di situ.
Cuman kalau misalnya di forex itu lebih ngaruhnya ke kondisi makro di global, global makroekonominya. Jadi misalnya kayak corona ini kan, ini kan global kan. Misalnya ekonomi US berantakan, terus ekonomi di Australia berantakan. Nah itu yang mempengaruhi mata uang mereka kan. Nah itu yang bikin mereka volatile banget. Dengan kata lain berarti kita harus rajin-rajin tahu berita internasional ya? Yes, jadi kalau misalnya lu mau fokus di forex, lu mesti rajin-rajin baca berita internasional, lu mesti langganan Bloomberg atau apapun yang nyediain berita-berita, terutama tentang hubungannya sama satu mata uang. Forex ada jam buka tutup pasarnya juga nggak? Ada. Jadi kalau forex itu lu buka itu Senin pagi ya jam 5 jam 6 tergantung brokernya. Tutupnya itu Sabtu subuh. Sabtu subuh jam 3-an. Setelah itu market off dulu ya sampai Senin lagi. Sampai Senin lagi. Nah, selebih dari Senin sampai Sabtunya itu 24 jam. Wah, menarik juga ya. Menarik, Bro. Jadi kalau gue sih gini ya, Bro, mikirnya pertama tuh gue kenapa sih pengen belajar di saham atau forex gitu. Gue mikirnya dulu buat pensiun aja, Bro. Kalau gue ya. Karena gini loh. Lu kan nggak mungkin bisa, ya sekarang lu lagi aktif-aktifnya nih kan, tapi lu begitu pensiun, Bro, lu bingung kan lu mau ngapain. Paling kalau misalnya lu punya investasi passive income lu yang udah jadi sih enak gitu kan. Dan ini salah satu hal yang bisa dilakukan dari rumah aja kan. Bener. Maksudnya ini kayak sekarang lagi corona, lo-nya nggak ngaruh dong di lo-nya di pekerjaan lo. Gue ya kerjaan gue ya walaupun gue punya bisnis lain, tetapi untuk yang forex ini nggak ngaruh apa-apa karena gue kerjaan gue ya mantengin naik turunnya mata uang aja ya. Di rumah, bener. Nah ini mungkin bisa jadi opsi nih buat kalian yang banyak DM minta saran apa sih hal yang bisa dilakukan dari rumah untuk menambah penghasilan segala macam. Ini bisa jadi opsi juga ya. Bisa banget, Bro. Iya, tapi yang tadi jelas ya kalau misalnya lu mau mulai di bisnis trading entah di saham atau di forex, ya tadi itu lu mesti cari broker yang oke. Yang kedua, lu mesti yang 3 hal tadi tuh yang mindset, terus teknik dasar sama money management lu mesti bener dulu. Ini jadi sebenarnya ini yang gue tangkap nih ya. Yang gue tangkap itu OctaFX ini berarti bisa dijadiin salah satu opsi untuk memulai investasi finansial ya dengan cara trading tadi yang kita obrolin itu ya. Yes. Ini lumayan banget sih soalnya kan belakangan ini plan dan rencana kita itu banyak banget yang berantakan gara-gara pandemi kan. Bener Bro. Gua ngerasain juga sih itu. Itu gua ngerasain banget sih. Iya. Ini berarti buat yang plannya berantakan gara-gara pandemi, mungkin investasi lewat trading ini bisa jadi salah satu opsi untuk memulai plan yang baru. Kita nggak tahu kan, mungkin siapa tahu di sini bisa jadi start untuk hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Betul. Ini jadi gini, Bro. Gue punya konsep menarik sih. Jadi kalau gua ini mungkin lu bisa lakuin juga sih, Bro. Jadi kalau misalnya lu mau trading ya, lu trading di forex nih. Ibaratnya lu cari modal. Kalau kata mentor gua ya, dia bilang gini, kalau lu mau cari buah, lu ke pasar buah. Oke. Ya, lu mau cari ikan, lu ke pasar ikan. Kalau mau cari modal, ya lu ke pasar modal. Nah ini bisa jadi. Make sense sih. Iya, bener. Bener. Lu begitu udah sukses, misalnya lu udah dapat profit nih di forex atau di saham ya. Nanti lu duit profitnya itu jangan lu diemin lagi gitu. Lu diputar lagi di situ. Diputar di bisnis yang bikin lu pasif. Oke. Kayak lu bikin apa kayak gitu, bikin pom bensin kayak apa kayak Iya. Kayak gitu, Bro. Jadi nanti ujung-ujungnya ya sebenarnya carinya passive income, tapi ini jadi sarana lu, fasilitas lu buat cari modal, Bro. Sebenarnya kayak buat gitu. Cari modal di sini, nanti ketika udah dapat bisa kita putar lagi di bisnis yang lain ya. Betul banget. Iya. Oke, ini salah satu hal yang belum tersentuh gue sih. Maksudnya gue belum pernah main forex nih, tapi gue jadi kebuka banyak banget. Ini kalian kalau misalnya masih mau ada pertanyaan, kalian butuh tanya-tanya tentang forex, OctaFX segala macam, lo bisa ngubungin Bro Daryl. Instagram lo Instagram kita taruh di sini ya? Iya. Boleh dari Yahya sih Instagram gue. YouTube-nya juga ada di sini, gue taruh juga. Oke, thank you banget. Thank you Bro Daryl. Gue udah diajak di gue yang thank you. Ini obrolan singkat kita ini benar-benar ngebuka pikiran gue loh tentang forex trading segala macam. Ini semoga yang nonton di rumah juga kebuka pikirannya buat yang mau mulai investasi juga jadi tahu harus mulainya dari mana. Bro. Iya. Gue juga senang banget sih bisa sharing di sini apalagi sama panutan gue dari zaman gue kuliah, Bro, pocong. Kita harus saling bertukar ilmu. Ntar lo kalau gue ganggu DM di Instagram gue chat nggak masalah ya? Boleh banget. Lo kalau mau nanya tentang trading atau apa ya silahkan langsung lo, Bro. Gue langsung merasa terhormat itu, Bro. Gue senang sekali kalau kayak gini. Guys, jangan lupa follow Daryl. Nanti kita ngobrol lagi ya. Thank you, Bro. Siap. Thank you.